Baik, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan melanjutkan penyuluhan mengenai materi kepemimpinan di mana kita udah sampai pada tahap kedua, yaitu komunikasi. Seperti yang teman-teman tahu, yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa komunikasi itu merupakan salah satu hal yang mempengaruhi kepemimpinan. Nah, ini tadi sudah ya, komunikasi itu hal-hal yang mempengaruhi kepemimpinan. Komunikasi itu sering dan selalu kita lakukan sehari-hari, baik dengan orang tua, guru, teman-teman, saudara, dan sebagainya. Tentu adabnya berbeda kalau berkomunikasi dengan teman atau dengan guru. Kalau berkomunikasi dengan guru, itu tentu saja harus memenuhi etika dan adab ya. Kayak misalnya harus mengucapkan salam, kemudian perkenalan diri, lalu kemudian inti dari permasalahan, dan kemudian mengucapkan terima kasih. Tetapi di sini kita tidak akan terlalu banyak membahas mengenai itu, tetapi ke sini, yaitu komunikasi antara pemimpin dengan anggota. Nah, untuk pengertian komunikasi teman-teman udah bisa baca di sini. Jadi komunikasi itu interaksi dengan orang lain dan lingkungan untuk menyampaikan informasi tertentu. Dan komunikasi itu bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kalau komunikasi di Google Meet itu termasuk yang nggak langsung. Atau misalnya di WA, di Line itu nggak langsung. Tapi kalau tatap muka itu langsung. Nah, komunikasi langsung itu selalu kita lakukan sehari-hari sebelum masa pandemi COVID-19. Kalau pas pandemi itu ya udah nggak bisa. Karena sekolah online, KKN online, kuliah online, semua serba online. Sehingga komunikasi yang biasa dilakukan adalah komunikasi tidak langsung. Bisa melalui Gmeet, atau melalui WA, atau melalui platform-platform yang lain, atau apa, dan sebagainya. Kemudian untuk komunikasi tidak langsung, kalau yang ini radio atau TV termasuk, dan ini satu arah. Sedangkan kalau ini itu biasanya dua arah. Misalnya kalau tulisan, nanti suratnya itu bisa dibalas gitu. Kalau misalnya teman-teman mempunyai yang namanya sahabat pena. Kalau misalnya zaman dulu ada ya istilahnya. Kalau sekarang masih nggak tuh berkirim surat-suratan. Nggak tahu juga ya saya. Kemudian tujuan dari komunikasi itu ini khususnya untuk komunikasi pemimpin dengan anggota untuk menghindari dari kesalahpahaman, memahami maksud dan perkataan orang lain, kemudian agar ide, gagasan maupun pemikiran pribadi dapat diterima orang lain, sama menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Misalnya kerja bakti, kayak ini juga sosialisasi, misalnya diskusi jadwalnya kerja bakti misalnya hari Minggu. Atau kayak sosialisasi ini mau dilaksanakan secara sinkronus atau asinkronus. Seperti itu. Kemudian tahapan dalam komunikasi tentu saja pengiriman pesan, penerima memahami pesan yang dikirimkan, kemudian verifikasi pemahaman, jangan sampai kita maksudnya A tapi diinterpretasi orang B, kan jadi miskom, jadi gak cocok gitu. Kemudian penerima memberikan tanggapan terhadap pesan tersebut. Jadi tanggapannya apa? Setuju nggak? Oke nggak? Atau ada kritik dan saran? Nah, kemudian manfaat komunikasi ini tentu saja iya, ini iya, iya, kemudian ini iya, kayak sosialisasi ini kan teman-teman jadi tahu tentang kepemimpinan, tentang bagaimana berkomunikasi dengan baik. Ini juga bisa. Tapi nggak terlalu banyak saya singgung juga ya. Kemudian ini dapat membujuk dan mempengaruhi orang lain. Ini, kemudian ini, kemudian ini dapat menjalin hubungan baik dengan orang lain tentu saja. Kemudian ini bisa aja memotivasi orang lain, kayak ini sosialisasi ini itu bisa memotivasi teman-teman semua untuk bisa tahu apa itu kepemimpinan dan juga komunikasi.
dan nanti ada juga yang lainnya. Kemudian ini, terus ini juga khususnya ini dengan sosialisasi ini antara Karang Taruna Desa Jono dengan tim KKN itu bisa terjalin hubungan yang baik. Kemudian ini bisa menghindari adanya kesalahpahaman. Jadi dikomunikasikan, oh ini maksudnya begini, oh ini maksudnya begitu. Supaya nggak orang menyampaikan A tapi diinterpretasikan orang tuh B, dan akhirnya malah jadi nggak nyambung satu sama lain. Kemudian ini kuliah sedikit, ini materi TIK kelas 10 ya. Ada komunikasi satu arah dan juga dua arah. Kalau satu arah itu berasal dari satu pihak. Kayak misalnya di TV sama di radio. Kalau kita misalnya ngomong, apa orang TV-nya denger? Ya di radio juga sama ya. Kalau kita ngomong di radio, orang di radio denger nggak? Nggak toh? Kemudian komunikasi dua arah, contohnya diskusi, konsultasi ke BK, guru menjelaskan materi ke siswa. Kalau di dalam TIK dua arah itu dibagi lagi menjadi dua arah bergantian atau half duplex dan dua arah penuh atau duplex. Kalau dua arah bergantian itu contohnya walkie-talkie. Teman-teman kalau misalnya main walkie-talkie, kalau yang satu udah ngomong, yang lain kan nggak bisa ngomong toh. Harus kita bilang ganti. Tapi kalau misalnya pakai HP, kalau HP kan kalau satu orang ngomong, orang lain bisa ikut ngomong. Atau misalnya Google Meet. Misalnya kalau mic-nya di on kan teman-teman bisa itu ngobrol tanpa harus menunggu orang lain selesai ngobrol. Gitu ya. Kemudian berdasarkan hierarkinya, itu komunikasi itu ada komunikasi ke atas, yaitu antara mahasiswa dengan dosen, siswa dengan guru, dan karyawan dengan bos, dan sebagainya. Tentu saja adabnya tadi di awal sudah saya jelaskan. Kemudian komunikasi ke samping, itu komunikasi yang terjalin di antara beberapa orang yang memiliki kedudukan yang setara. Komunikasi antara pemimpin dengan anggota, itu juga bisa dilakukan dengan metode ini, komunikasi ke samping. Kalau komunikasi ke bawah saya nggak tahu bisa atau enggak ya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri ya. Kayak misalnya komunikasi dengan teman, sahabat, dan semacamnya. Ini komunikasi ke samping. Lalu cara berkomunikasi yang baik ini menyatukan semua tipe pendengar agar mereka dapat menerima pesan yang utuh, sehingga bahasanya harus jelas dan mudah dipahami. Jangan sampai kemudian pakai bahasa yang terlalu tinggi, supaya orang ngiranya pintar tapi orang itu nggak ngerti apa-apa. Kemudian melakukan komunikasi dengan semua tingkatan. Dengarkan ide-ide mereka. Jangan maunya menang sendiri. Artinya bisa jadi ide-ide mereka yang bagus. Kemudian ini memandang sesuatu dari sudut pandang baru, memiliki wawasan yang luas, antusias, jangan lemes-lemes, ntar orang juga ngantuk. Kemudian tidak membicarakan diri sendiri, ntar dikira sombong. Kayak misalnya bilang, saya jago ini loh, saya jago itu loh. Orang pasti akan nanya, buktinya apa? Gitu loh. Artinya jangan terlalu banyak membanggakan diri sendiri, sehingga orang lain ya dengerinnya, wah ini sombong banget nih orang. Kemudian ini perlu adanya karakter dan gaya bicara sesuai dengan karakter kita sendiri. Terus kalau mau mengeluarkan humor harus sesuai dengan konteks dan tidak berlebihan. Kemudian ini memiliki rasa ingin tahu untuk kemajuan organisasi atau tim. Kemudian memahami dengan siapa kita akan bicara tadi sudah. Nah, untuk alat komunikasi itu di awal sudah kita singgung ya. Ada simplex, half duplex, dan full duplex. Jadi kalau misalnya simplex itu satu arah kayak radio, TV, YouTube, channel Telegram, kemudian grup WA, di mana hanya admin yang bisa mengirimkan pesan. Kayak misalnya di Telegram itu kan ada yang hanya admin yang bisa memberikan pesan, atau di WA kan ada. Kalau half duplex itu dua arah bergantian, tadi sudah walkie-talkie. Kemudian full duplex itu tadi udah ada HP, grup WA. Ini gambarnya juga sudah ada. Gitu. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman setelah melihat video ini bisa mengerjakan kuisnya
Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa melihat daftar pustaka dari materi saya di sini supaya teman-teman bisa lebih jelas lagi.